Bapak Ibu semuanya, alangkah baiknya sebelum kita berangkat kita berdoa terlebih dahulu, semoga perjalanan kita lancar. Untuk kali ini berdoanya dipimpin oleh Pak Joko. Nggih, monggo dipersilakan Bapak. Dan saudara-saudara sekalian, marilah kita luruskan niat, karena perjalanan kita akan sia-sia kalau niatnya tidak benar. Diniati untuk subuhan ya, diniati untuk subuhan ke Solo ya, pokoknya bismillah. Plesir itu ada dalilnya ya. Kalau di dalam Quran itu sirru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi, fangduru kaifaka na'akibatul mukadzibin, dan perhatikan orang-orang yang mendustakan agama. Untuk itu perjalanan dakwah kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Sama dengan Angga Putra Wisata, untuk kantornya berada di Mertasinga Bapak Ibu. Nah, untuk Angga Putra Wisata, armadanya kali ini menggunakan Teguh Buddha dari Purwokerto. Kita datangkan jauh-jauh dari Purwokerto dengan driver kita ya, kebetulan juga asli dari Cilacap drivernya, namanya Mas Udin. Rumahnya daerah sini ya Mas ya. Ya, kebetulan dekat dari sini. Terus kemudian yang bantu Pak Udin ya, ada Mas Dwi sebelah kiri, co-drivernya itu dari Purwokerto. Oke, untuk armada Teguh Muda kali ini menggunakan seat 22 Bapak Ibu semuanya. Untuk jumlah tempat duduknya ada 48. Oke, untuk tempat duduk yang seat 22 bisa diatur posisinya untuk punggungnya biar nyaman. Caranya ada tuas sebelah kanan atau sebelah kiri, bisa dicari nanti tuasnya. Yang berada di tengah jalan ini Bapak Ibu ya, tempat duduknya ada sandaran tangannya ya. Caranya adalah pegang ujungnya, tarik ke depan, diputar ya, pegang ujungnya, diputar. Nah, kalau ada yang nggak bisa nanti saya bantu ya, ya. Terus ternyata kalau ingin dikembalikan seperti semula, pegang ujungnya, tarik ke depan, diputar lagi ya. Nariknya depan belakang ya Bu, tapi jangan kebanyakan sekali saja ya. Nyuwun sewu, yang belakang tidak ada gitu, Bapak jangan dicari-cari. Nah, ada tombolnya warna oranye, dipencet, kemudian punggungnya didorong ke belakang. Nanti tempat duduk Bapak Ibu, posisi semuanya, fasilitas yang berikutnya. Aduh, sambil ketawa dulu. Bapak nanti tukeran bisa di tempat duduk yang dua-dua Pak, ya, biar bisa merasakan depan belakang itunya. Sampun, sudah, kita siap berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu, fasilitas yang berikutnya yang membutuhkan stop kontak ya. Kebetulan kita pakai stop kontak bukan USB ya. Ya, stop kontaknya di mana? Berada di bagasi atas, samping audio speaker. Nah, nyuwun sewu Bapak Ibu, barangkali ada yang membawa power bank, nyuwun sewu nggih, tidak boleh mencarger power bank di kendaraan. Karena daya yang kita pakai adalah aki. Nggih, resikonya nanti inverternya kebakar, kalau tidak maksimalnya adalah kendaraan kita yang kebakar. Gitu. Jadi mohon kerjasamanya yang membawa power bank, jangan ngecas power bank di kendaraan. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu, yang pasti kita armadanya menggunakan AC ya. Kalau Bapak Ibu merasa kedinginan, monggo jaketnya dipakai ya. Masih kedinginan, selimutnya dipakai. Masih kedinginan, AC-nya mohon maaf jangan ditutup ya. Kalau ditutup resikonya nanti membuat embun, nanti ketetesan. Ya, kalau bisa diarahkan ke kaca.
Oke, jangan dikerjain ke temennya yang berada di depan, diarahkan ke depan, kasihan nanti kedinginan. Kalau masih kedinginan lagi, silakan untuk saling menghangatkan. Oke. Nah itu yang bawa istri, kalau yang nggak ada Bu kayak saya gimana Bu? Nah oke, lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Fasilitas yang berikutnya adalah audio karaoke. Nah ini udah biasa Bapak Ibu yang mau ngisi pengajian kultum, monggo di depan mic-nya saya sediakan. Mukodimah boleh nggak apa-apa. Nah sudah ada yang minta request campur sarian nggak apa-apa. Yang biasa nyanyi di rumah menghibur keluarganya, sekarang menghibur temen-temennya. Mau nyanyi lagu kenangan monggo, mengenang masa lalu dengan pasangannya juga nggak apa-apa, mau duet juga nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu semuanya. Untuk kunjungan yang kita ke Solo ini adalah masjid, salah satu masjid bantuan dari Uni Emirat Arab, ya, dari pangeran ada yang tahu putranya siapa? Pangeran Arab Zayed. Nah ini yang menjadi nama ikon di Masjid Solo, bukan masjidnya Jokowi nggih. Karena kebanyakan yang tahu adalah masjidnya Pak Jokowi, sebenarnya bukan. Oke, nanti diperkirakan sampai di sana sekitar maksimal setengah 4 ya, karena subuhnya jam 4 lebih sedikit. Nanti waktu kita di masjid itu kurang lebih sampai maksimal jam setengah 6 pagi. Kemudian setelah kegiatan di sana, terus kita langsung berangkat menuju ke rumah makan. Nah, nanti dalam perjalanan kita fleksibel Bapak Ibu, barangkali membutuhkan wisata toilet, ya ini biasanya wajib dalam perjalanan. Tidak usah malu, tidak usah sungkan, komunikasi saja. Nanti saya carikan toilet yang terdekat. Ya, transit pertama informasi berada di daerah Sumbio, Kedung Pring. Ya, kalau nanti di perjalanan sebelum Kedung Pring ada yang sudah nggak kuat nahan, monggo, Mas toilet nggak apa-apa. Ya, siapkan UUD-nya. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya duit. Toilet Rp2.000. Biasanya seperti itu. Oke. Sambil menikmati perjalanan, monggo Bapak Ibu, daharan minuman yang sudah tersedia silakan bisa dinikmati, ya. Terus kemudian yang ingin menyumbangkan suara emas, monggo dipersilakan. Yang penting mohon izin, ya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya M. Wasid dari Sudin. Ya, saya selaku tour leader yang ada di Angga Putra Wisata. Kemudian saya membawa rekan-rekan saya. Yang pertama ini ada kameramen. Saya datangkan jauh-jauh dari Majenang, ya, namanya Mas Andri. Terus kebetulan bos juga ikut, Mas Angga juga ikut, tetapi lagi menikmati hotel bintang 5, ya, namanya Hotel Bandung di Bagasi. Barangkali ada yang pengen minat ke Hotel Bandung bintang 5, monggo, nanti bisa tukeran. Yun sewu, kita nikmati perjalanannya, ya, sambil nanti kita menjemput teman-teman rekan-rekan yang ada di Sampang dan juga di daerah Buntul. Tidak usah sungkan, sekali lagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan suara emas, monggo, ya, nggak usah malu-malu. Saya siapkan dan saya bantu sebagai PL, pemandu lagunya. Oke, Yun sewu, yang mau mengawali, monggo sinten. Pak Joko yang mau mengawali sinten Bapak ini. Wah, Bu Tari langsung, ya, dapat mandat tugas dari Pak Joko. Bu Tari, mana Bu Tari? Ya, nanti gantian Bu Tari ke siapa gitu biar semuanya merasakan. Ya, buatan nolak nopo Bu. Biasanya lagunya syukur. Ya, Bu Tari, monggo saya bantu tak kasih. Nggak apa-apa Ibu, baca kok Bu. Yang penting refreshing Bapak Ibu, jangan sampai mikir yang lain-lain dulu. Yang penting kita ngibadah, tapi rekreasinya juga dapat. Monggo Bu Tari, atau mungkin memberikan mandat kepada yang lain Ibu. Siapa Ibu? Oh, yang muda-muda katanya. Masa anak kecil. Monggo, siapa dulu? Ayo nyanyi Mas. Ya, sebelum langsung mimpi indah, masih jam 9. Atau ada request dulu Bapak yang belakang yang tidak dapat selimut. Bapak mau request nopo Bapak? Ada selimut. Ya, ternyata sudah berduaan Bu di belakang Bu.
Lagi asik. Ya udah, sambil menikmati perjalanan saya kasih lagu-lagu kenangan terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nggih, kita nikmati perjalanannya. Semoga perjalanan kita lancar sampai menuju ke Solo. Terima kasih. Ku tak sanggup tanpamu. Ku harap kau memaafkan sikapku selama ini. Oh sayang, kini telah ku sadari sayang, kesalahan diriku yang tak pernah mengerti ketulusan cintamu kepada diriku. Ku mohon padamu sayang, maafkanlah salahku. Beriku kesempatan untuk yang terakhir bersama lagi. Janganlah kau pergi sayang, ku tak sanggup tanpamu. Ku harap kau memaafkan sikapku selama ini. Oh sayang, kini telah ku sadari sayang, kesalahan diriku yang tak pernah mengerti ketulusan cintamu kepada diriku. Ku mohon padamu sayang, maafkanlah salahku. Beriku kesempatan untuk yang terakhir bersama lagi. Beriku kesempatan untuk yang terakhir bersama lagi. Detak jantung di dada kala kita pertama berjumpa, engkau tersipu malu, tersembunyi senyuman manis bibirmu. Aku pun tak menyangka kita akan berjumpa di sana. Kau menyapa diriku dan kau
senyumnya dong, senyumnya mana? Oke. Siap, takut. Ulangi, are you ready? Cilacap. Cilacap. Wisata dakwah. Wisata dakwah. Yogyakarta. Yogyakarta. Angga Putra Wisata. Tepuk tangannya dong.
Cintaku beri luka yang aku terima. Engkau yang aku sayang kini diambil orang. Mengapa? Kau bilang aku yang memulai semuanya. Kau coba mencari-cari siapa yang salah. Kasih tiada arah, janji pun telah musnah. Cintaku retak menanti belah. Salahkah diriku menyintai dirimu, walaupun kau tahu tak sebanding denganmu? Haruskah diriku pergi meninggalkanmu, walaupun hati ini hancur tak seribu? Walaupun hati ini hancur tak seribu. Kau bilang aku yang memulai semuanya. Kau coba mencari-cari siapa yang salah. Kasih tiada arah, janji pun telah musnah. Cintaku retak menanti belah. Salahkah diriku menyintai dirimu, walaupun kau tahu tak sebanding denganmu? Haruskah diriku pergi meninggalkanmu,
Masih ingin kulihat lagi senyum di bibirmu, simpatiku pada dirimu berawal di sini. Kekasih, memang engkau lain di antara segalanya. Kau bawa aku mengembara di alam mimpi yang indah. Bolehkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu? Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta padamu? Salahkah bila malam ini aku mengakui jatuh cinta kepadamu? Bolehkah bila malam ini ingin ku katakan aku cinta? Sudah komplit sambil nunggu driver dan juga Mas Angga. Saya ada door prize lagi nih. Ada satu door prize, Mas. Hah? Yang gampang-gampang. Nama-nama ikan. Oke Pak, 100 jenis ada. Tebak-tebakan. Ya. Nah, yang paling dibenci adalah yang bawel. Dia yang paling dibenci. Ya, nyata Bapak Ibu semuanya. Soalnya simpel sekali. Bapak Ibu di sini dalam armada ini semuanya kenal satu sama lainnya. Kenal nggak? Tidak semua. Laki nggak kenal sama perempuan. Oke. Oh iya, oke. Nah, pertanyaan saya, biasanya kalau untuk pengajian itu ada yang mimpin sebagai kiainya, barangkali pemimpinnya. Nah, di sini sinten? Pak Joko. Pertanyaan saya tentang Pak Joko, nyonjol Pak Joko kalau betul, nggak ada orangnya nggih? Oh, sudah telepon nggak jadi. Selain Pak Joko, sinten man? Ya Pak Tano, berarti Pak Tano yang jadi jurinya. Nah. Belum apa-apa, bikin usianya berapa? Ya, nama lengkap Pak Tarno, tempat tanggal lahir, beserta ya keluarganya, monggo. Ada enggak? Ya, nyonya sebelum ke situ saya tanya dulu, Bapak pernah memperkenalkan diri pada saat dengan jamaah? Oh, pernah. Tanggal lahirnya enggak? Ya. Ngintip di Google. Ya. Nipnya itu udah ketahuan. Oke, yaudah. Sekarang cek, nggak perlu pakai tempat tanggal lahir. Nama lengkapnya, nama istrinya, beserta putranya. Ya, gitu aja. Yes. Ya, monggo tunjuk jari. Ya, monggo Ibu, sekedar. Ya, yang lain dengarkan. Ya, kalau ada kesalahan bisa nanti tolong bisa diperbaiki. Monggo, namanya sinten Ibu? Utama, monggo, pegang yang dekat. Monggo. Nama Bapak Dr. Andes Sutarno. Ada belakangnya lagi. Belakangnya nomor. Oh iya, gelarnya ya. Yes. Ini kan Dr. Andes. Apa ya? Salah. Ya. Oh, mau kurang gelarnya
Gitu ya? Tambak Sutarno kayak gitu aja ya. Ya udah. Tambak Sutarno. Ya, Tambak Sutarno. Istri Siti Nasrika. Terus anaknya Yang pertama yang Hanif Iqbal Saputra. Hanif Iqbal Saputra. Lanjut yang Yang kedua Farah Mutia Saputri. Sarah Mulia Saputri. Yang terakhir Rofif Maulana Ibrahim. Oke, nyuwun sewu salah, sabar nggih, sabar saya nggak tahu. Nggih, jujur ini tidak ada kode-kode saya dengan Pak Tarno sebelum nggak ada kode-kodean. Nggih. Nyuwun sewu monggo yang lain. Tadi sudah hampir tinggal satu tok. Ya, tinggal secuil. Ayo, monggo tidak ada gelar, tidak ada gelar. Ayo, tidak pakai gelar. Oh iya, monggo, Bapak, monggo, dipersilakan Pak. Ayo, tadi sudah sempat kan, berarti nggak mendengarkan. Ya, jamaah yang baik adalah mendengarkan apa yang diberitahukan atau diinformasikan oleh kiainya. Ya. Berarti selama ini tidak mendengarkan ya? Jujur Pak Niku Pak tidak. Ya. Lupakan boleh ya nggak apa-apa. Bisa diperbaiki. Monggo yang ingin memperbaiki. Ayo Bu. Ayo. Oke, hitungan sampai 5. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, ada hangus nggih, ngapunten Bapak. Boleh pinarak lagi Bapak. Nah, masih utuh. Nah, sekarang dibalik. Ya. Nah, biasanya nyanyi bayon jenengan sing menang. Ya, sekarang tinggal nama lengkap Pak Joko, istrinya Pak Joko. Oh malah nggak tahu baru belas Pak. Berarti besok PR-nya Pak Joko itu memperkenalkan diri dulu. Nggih, dengan istrinya, dengan putra-putranya nggih. Ngapunten Pak Joko niki. Bercanda saya Pak. Iya, tersiksa ibunya tersiksa. Tadi nggak kenal dengan ibu nih. Nggih, sekedap Bu Ibu. Ngapunten sudah. Ya sudah dapat hadiah. Salah, tuh salah. Salah. Nggih, Ibu mau nyoba? Boleh, monggo. Sekedap. Nggih. Namanya sinten Ibu? Nama saya Roya Lestari. Nama Pak Joko, Bapak Joko Budi Santosa atau Bapak JBS. Nama istrinya Bu Suharyati. Putranya. Wah, putranya nggak apa lah. Yang terdaftar di BIS ini jadi tidak ikut tunjuk jari. Iya, yo. Aku pengen tadi gimana Abi? Nama Oh, nama saya. Oh. Oh ya udah dapat ya. Udah dapat, jangan dapat terus. Oh, ya Bapak Kiri. Maksudnya pertanyaannya tadi siapa yang nggak bisa? Nama saya Yuliasi. Oh, Yulis. Yang batal namanya Mas Husen. Batok Ima. Oh, dia. Oh, anaknya ya. Mbak Hilma. Siap diperbaiki, siap diperbaiki. Ya. Harus. Monggo yang mau memperbaiki. Ya, Mira Sembaleni. Yuk. Ya, lanjut ini pertanyaannya monggo. Namanya Ibu. Bukan tidak. Bukan Tika, silakan Ibu. Mas Husen. Mas Husen. Batok Ima. Batok Ima. Batok Ima. Terus Hilma. Ya, betul. Betul, 100. Monggo Ibu, semoga bermanfaat. Nggih, ampun ini. Nggih, pertanyaan tadi yang tidak ikut, nggak jadi ikut. Masih ada satu lagi, tenang aja. Nah, barangkali nanti ada tambahan lagi dari Pak Joko atau Pak Tarno. Nggih, harap-harap saja.
Biasanya kalau berawal dari ucapan itu sebagai doa. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di parkiran dan sebelah kiri itu sudah tertulis, kelihatan tulisannya Masjid Joko Karyan. Nah, ini satu tempat ibadah ya, khususnya untuk Muhammadiyah nopo ya Pak, kalau nggak salah. Kalau diterapkan di tempat kita, ya makmumnya bubar. Ya, sekali datang, kedua kali, ketiga kali nggak mau, kesuwen kayak imame. Biasanya kayak gitu. Termasuk di tempat saya itu pasti kayak gitu. Ya, ternyata kita yang musafir malah diutamakan ya Bapak Ibu, ya untuk berada di soft terdepan. Biasanya kita yang mengalah ke belakang. Ya, itu yang luar biasa yang ada di sini. Oke, lanjut lagi, saya bawa sedikit lagi hadiah. Adik mau hadiah? Mau. Dalam. Oke, review Joko Karyan. Nah, berarti yang akan memberikan pertanyaannya adalah Pak Joko. Monggo dipersilahkan. Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu dan adik-adik, karena kita judulnya adalah wisata dakwah ya, jadi perlu saya review agar perjalanan kita tidak kering dari ruhiyah, dari ruhiyah kita. Pagi tadi kita sudah melihat masjid, namanya Masjid Al-Zayed. Kemudian petang ini kita juga melihat Masjid Joko Karyan. Beda apa tidak Bapak Ibu? Beda. Beda apanya? Beda jamaahnya. Ya, kalau yang tadi pagi itu kita berkunjung karena kemegahannya, betul tidak? Ya, karena kemegahannya. Jamaahnya juga banyak karena jamaah wisatawan itu yang mendominasi. Kalau jamaah yang orang ahli penduduk di sekitar kita tidak tahu. Nah, yang barusan kita kunjungi ini adalah Masjid Joko Karyan. Mungkin kalau dari segi bangunan masih bagus Masjid Agung Cilacap lah ya. Masih bagus Masjid Agung Cilacap atau Masjid Agung yang lain. Tapi ini Bapak Ibu kita kunjungi bukan karena bangunannya, tetapi karena manajerialnya. Nah, ini adalah masjid kampung. Masjid manajemennya seperti apa? Ada beberapa hal yang unik. Kalau di depan sana kita lihat, ini kita akan melewati, di atas itu ada tulisan KRJ, ini di atas ini. Nah, ini kita lewat di bawahnya. Ini tulisan KRJ. Itu Kampung Ramadan Joko Karyan. Kalau saya membaca literasi, paling tidak untuk menunjukkan bahwa jamaahnya ini meludak luar biasa, ini Masjid Joko Karyan ini kalau bikin takjil ini nggak main-main. Jumlahnya minimal 3.000 piring itu setiap hari. Coba bayangkan 3.000 piring, berarti jamaahnya kan 3.000 lebih. Nah, itu kehebatan masjid ini. Kenapa masjid ini terkenal? Dimulai dari takmirnya yang memang luar biasa. Nah, takmir itu bukan pengurus ya, artinya takmir itu adalah orang yang memakmurkan masjid, orang yang pikirannya database tentang warga, jamaah serta warganya. Terus kemudian membuat satu labelisasi. Jadi ada rumah yang dicat hijau, ada yang dicat merah, ada yang dicat putih dan seterusnya. Apa makna cat itu? Hijau itu berarti dia sudah rajin ke masjid. Yang merah kira-kira apa?
Yang merah berarti nggak pernah ke masjid, dan seterusnya. Ada yang diberi lambang-lambang ikonik, yang diberi lambang unta itu berarti sudah haji, yang diberi lambang sapi itu berarti sudah kurban, dan seterusnya. Tetapi hebatnya jamaah di situ atau warga di sekitar situ tidak ada yang protes. Dan yang paling monumental itu adalah takmir masjid di situ. Untuk mengawali menggerakkan masyarakat itu, dia membuat undangan seperti pokoknya undangannya eksklusif seperti undangan orang mau pernikahan. Itu undangan untuk sholat subuh. Jadi undangannya keren, mahal, tetapi untuk sholat subuh. Dan ternyata di situ diawali sholat subuh itu tidak cuma sholat, tetapi setelah subuh diadakan acara sarasehan warga, kemudian makan bersama, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian warga itu mempunyai satu kesadaran bahwa mereka memang harus memakmurkan Masjid Jogokaryan itu. Nah, akhirnya lambat laun Bapak Ibu, Masjid Jogokaryan itu jamaahnya luar biasa. Seperti tadi kita melihat itu sholat fardu sholat 5 waktu, tetapi pengunjungnya luar biasa, sangat banyak. Nah, kalau tadi dikurangi kita sama mungkin tamu yang lain, kayaknya masih jauh lebih banyak dibandingkan di kampung kita. Katanya kalau subuh itu malah lebih banyak, karena mungkin kalau jam-jam maghrib, isya itu banyak warganya yang masih berada di tempat kerja atau beraktivitas di mana, sehingga mungkin mereka sholat di tempat kerjanya. Tetapi kalau subuh itu malah bisa maksimal. Kemudian yang unik lagi Bapak Ibu, manajemen dari Masjid Jogokaryan itu mereka kasnya itu selalu nol, kasnya itu selalu dinolkan. Dinolkan itu bukan karena tidak ada yang infak, tetapi setiap orang berinfak itu langsung dimanfaatkan, langsung dihabiskan. Dihabiskannya itu tidak hanya sekedar untuk pembangunan, tetapi untuk membantu warga-warga yang di situ membutuhkan. Jadi warga Jogokaryan itu sangat boleh jadi dia sakit, nggak punya uang, yang biayai masjid, begitu. Misalnya warga di situ mau usaha nggak punya modal, pemodalannya dari masjid, bukan utang bank, itu. Nah, kok bisa begitu? Ya, takmirnya kreatif. Dia membuat perencanaan per pekan itu, misalnya butuh dana berapa gitu, maka dibagi jumlah jamaah Bapak Ibu, terus dibagi jumlah jamaah. Nah, sehingga nanti akan ketemu rata-rata jamaah itu normalnya infak itu sekian. Maka mereka membuat beberapa kategori. Ada istilah yang mereka jamaah bersubsidi, ada istilah jamaah yang mandiri, ada jamaah yang bisa memberi subsidi. Nah, dari kategori-kategori itu akhirnya justru jamaah itu berlomba-lomba berinfak. Masjid Jogokaryan itu tadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian depan itu ada bangunan yang pada Palanto tadi ya, Masjid Jogokaryan yang sangat hebat pengelolaannya. Nah, sehingga kita datang ke sana, kita akan sama-sama belajar, kemudian kita terapkan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita belajar dua masjid ya, dua masjid yang punya karakteristik berbeda, tetapi pada intinya masjid itu kalau secara bahasa, secara etimologi, maka masjid itu namanya
isim makan ya, artinya kata tempat. Masjid itu artinya tempat untuk sujud itu. Apa Bapak Ibu? Tempat untuk sujud. Nah, saya akan membahas sujud. Sujud itu adalah amalan yang paling keren. Kenapa paling keren? Karena di dalam sujud itu kita posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam posisi sujud itu ada filosofi ya, ada filosofi yang luar biasa, di mana kepala itu adalah anggota tubuh yang paling kita banggakan. Kepala kita sejajar dengan kaki. Artinya apa? Di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita banggakan. Kepala aja kita sejajarkan dengan kaki gitu. Yang kedua, sujud itu kita berbisik, berdoa. Ada nggak yang sujudnya diem? Nggak ada kan? Nah, kalau sujud kan pada berdoa. Sujud itu kita berbisik kepada bumi, tetapi yang mendengarkan yang ada di langit. Oh, boh, keren banget itu. Nah, sehingga amalan sujud itu nanti akan menjadi amalan kebanggaan kita. Untuk itu kita semuanya, marilah kita semuanya benar-benar bersujud kepada Allah, karena suatu saat kita akan bangga kepada sujud kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu kata selain sujud, namanya sajad ya. Kata itu sajad. Itu kalau bahasa Arab wazannya itu mirip-mirip ya, antara sujud dan sajad. Sujud itu ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sajad itu tersungkur. Nah, maka kalau orang sujud tetapi hatinya tidak connect dengan Allah, itu sejatinya dia cuma sajad saja. Artinya dia cuma tersungkur saja. Sehingga di sini kita perlu memahami bahwa di dalam Islam itu antara ibadah ritual itu harus nyambung dengan ibadah sosial. Fisiknya sujud, tetapi sosialnya sombong. Nah, itu namanya bukan sujud, dia cuma sajad. Sajad tadi apa artinya? Dia hanya tersungkur aja. Itu bahasa Jermannya jungkel gitu. Review sedikit, semoga perjalanan kita benar-benar bermakna, benar-benar kita meleveli perjalanan kita ini dengan apa tadi, wisata dakwah ya. Nah, benar-benar oleh ganjaran ya. Ya tadi terhibur, nyanyi marem, tapi ganjarannya ya uli. Nah, begitu. Dan jangan lupa untuk edisi berikutnya ke Masjid Al-Jabar segera daftar ke Betari ya. Keburu habis kuotanya. Baik, itu jadi ngasih pertanyaan ini Mas? Oke, Bapak. Jadi? Jadi monggo Bapak. Baik, pertanyaannya teman-teman. Ini. Nama-nama ikan ya? Oke. Enggak, kalau wisata dakwah ya cuma nama-nama ikan. Ada sholat itu yang cuma 2 rakaat, tetapi sujudnya itu 2 rakaat ya, 8 kali. Nah, ada sholat cuma 2 rakaat. Nek 2 rakaat itu kan kudune sujudnya ping 4 ya. 4 kali kan. Lah ini sholatnya 2 rakaat tapi sujudnya ping 8. Jajal, ada 2 nama sholat. Yuk, siapa yang bisa kasih hadiah? Ya, langsung sudah ada yang ngacung Bapak itu. Baris nomor ketiga ini Bapak. Siapa? Ya, Ibu. Bu siapa? Ya, tadi udah dapat hadiah belum Ibu? Oh, sudah, ternyata sudah. Buat yang lain dulu. Yang lain pintar. Lurus Bapak jawabannya itu? Betul. Oh iya betul, dengan Bapak Sinten Pak?
Pak Ya, Pak Suprapto. Alhamdulillah. Nggih. Ya Bapak Ibu, betul ya, sholat gerhana. Sholat gerhana ada dua, bulan dan matahari, khusuf dan khusuf. Jadi caranya sholat seperti biasa, baca Al-Fatihah, baca surat-suratan, rukuk, terus sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Ini tisu nih, tisu ambrol.